Terima kasih. Saya pikir ini forum tertinggi. Biasanya itu kita mendengarkan dari Refli Harun. Sekarang moderator. Jadi ini forum ini tinggi sekali. Tapi yang paling penting tadi itu mudah-mudahan kami ulang tahunnya cuma sekali, Pak. Karena kalau ulang tahun terus berarti bangsa ini belum selamat. Gitu. Saya ingin coba teman-teman semua melihat 5 hal tentang ekonomi, fiskal, moneter, ekonomi sendiri, BUMN, dan ekonomi rakyat. Serta nanti melihat kemana arah pembangunan ekonomi sesuai dengan APBN 2022. Ini publik harus paham. Jangan sampai pidatonya berbeda dengan angkanya. Ya Pak Ihsanuddin Nursi itu ya. Saya nyatakan kondisi fiskal kita ya sering saya katakan bagaikan orang kena COVID udah di ventilator ICU. Itulah keadaan fiskal kita. Keadaan moneter kita ini bagaikan orang pinggir pantai melihat buih dari ombak. Ada tapi sangat gampang ditiup angin. Nanti saya jelaskan kenapa demikian. Ekonomi kita saya sering katakan itu kena 2 badai sekaligus, La Nina dan El Nino. La Nina di kelas atas banjir, semakin banyak orang kaya, apalagi yang bisnis COVID, semakin kaya raya. Sementara La Nina, El Nino, kemiskinan terjadi di bawah. Itulah fakta yang nyata sekali. BUMN bagaikan rumah kayu sedang dimakan rayap dan ditendang-tendang terus sehingga bisa roboh dalam beberapa waktu kemudian. Yang ekonomi rakyat saya pikir tiap hari diberikan mimpi-mimpi dengan janji-janji baru dan melupakan janji yang lama. Itu faktanya. Saya berharap kemarin ada perubahan di APBN 2022. Apakah menyelesaikan bangsa ini? Saya hanya menyatakan ternyata jauh sekali dari harapan saya dan jauh sekali untuk menyelesaikan solusi masalah ekonomi. Kita lihat dari angka-angka saja yang penting-penting saja. Dana transfer ke daerah itu anjlok, diturunkan jauh sekali ke bawah. Dana transfer desa itu turun juga, diturunkan. Tapi apa yang dinaikkan? Dana intelijen naik 23%. Dana untuk polisi naik cukup besar. Dan porsinya sudah sangat besar. Polisi itu sudah 11% dari belanja kementerian dan lembaga. 11%. Intelijen sudah 1,12% dari kementerian dan lembaga. Dan ini saya pikir tahun 2020 ini 4 kali naik dari 2000, kenaikannya 4 kali dari 2017. Ini jadi kita dari biasanya Pak Ihsanuddin paham kalau udah begini porsinya kita sudah tahu kemana sebenarnya. Yang menarik lagi ekonomi yang saya gambarkan tadi malah dana pemulihan ekonomi diturunkan. Hampir 50, lebih dari 50% turunnya dana pemulihan ekonomi. Jadi saya nggak paham betul-betul akal sehat saya, akal sehatnya Pak Rocky Gerung juga tidak akan karena masalahnya di ekonomi, tapi semua anggaran ekonomi diturunkan dan semua anggaran yang non ekonomi dinaikkan. Dan dinaikannya bukan dari apa, itu tetap dari utang. Utang perkiraan saya, kemarin belum terbaca saya hanya menyatakan Sun hampir 1.000 triliun, belum masuk utang-utang luar negeri berapa ditambahkannya. Jadi itu belum terungkap. Yang jelas untuk membayar utang, bunga utang saja sudah lebih dari 400 triliun tahun 2022. Jadi naik tahun ini 2021 sekitar 370 triliun. Jadi perkiraan saya beban pembayaran utang tahun ini kan sekitar 800 triliun, mungkin tahun depan 1.000 triliun karena biasanya pembayaran pokok agak disembunyikan. Agak disembunyikan karena dia masuk di pembiayaan bukan di belanja. Dan biasanya Pak Ihsanuddin paham di pembiayaan itu tempat persembunyian tanda kutip. Di APBN 2022 ada anggaran namanya anggaran pembiayaan investasi yang cukup besar. Pembiayaan investasi ini biasanya itu tempat siapa yang diberikan
fasilitas untuk investasi itu. Dan saya lihat itu besar sekali, dan itu baru kali ini pemindahan dari pembiayaan ke investasi itu adalah ruang untuk bernegosiasi secara tertutup. Ya Pak Ihsanuddin, saya ruang bernegosiasi secara tertutup karena tergantung saya mau bantu siapa, karena bukan di belanja, dan DPR itu tidak ikut-ikutan di pembiayaan. Dia hanya di belanja, dan semakin besar dana pembiayaan. Tapi kita tidak usah heran karena DPR juga nggak punya hak apa-apa karena dia sudah mengamputasi dirinya melalui undang-undang Corona 2002. Jadi nggak ada gunanya juga. Jadi ya kalau Pak Ubaidillah Badrun tadi menyatakan konstitusi sudah dilanggar, saya pikir DPR juga sudah menyatakan dirinya untuk membubarkan diri tanda kutip karena dia sudah menghilangkan hak paling esensial dalam hak budget. Itu paling esensial, paling penting ya Bu Husnul ya. Tapi dia menghilangkan itu, tapi kita diam semua karena dia sendiri yang mengamputasi dirinya. Ya jadi negara ini saya nyatakan, saya kembali menguraikan sedikit. Masih ada waktu, Pak? Bukan. Di sini waktu bebas, ya kan? Sampai bosan kita. Enggak. Saya uraikan tadi fiskal, kenapa saya menyatakan ventilator begini. Memakai ventilator karena fiskal kita ini betul-betul hanya dibiayai dari utang yang dibikin oleh Bank Indonesia. Perlu publik tahu yang dimaksudkan utang pencetakan uang oleh Bank Indonesia tahun hari ini kan triwulan ini akan mencetak membutuhkan utang tahun ini kan 1.650 triliun totalnya untuk utang 2021 dan bertambahan utang kira-kira 1.100 triliun. Jadi kira-kira ini akan bertambah terus 1.000 triliun per tahun utang kita. Utang kita bukan utang pemerintah loh, utang kita, tapi yang tanda tangan yang membuat utang adalah mereka gitu. Nah, jadi bayangkan tetangga bikin utang, kita yang harus bayar gitu kan. Nah, bank biasanya dijual dengan sun, dan coba lihat bunga sun yang dijanjikan Pak Ihsanuddin tahun depan itu masih 6,8%. Coba bisa Bapak bayangkan, sudah suatu negara membayangkan saya butuh pinjaman dengan bunga 6,8%. Sementara di negara lain hanya 1%, 2%. Nanti Pak Ihsanuddin bisa uraikan. Filipina saja yang biasanya kita menganggap di bawah itu paling tinggi 2% bunganya. Kita 6,82%. 6,82%. Nah, itu sudah diumumkan akan menerbitkan utang. Nah, biasanya utang ini tidak laku. Nah, tahun lalu dan tahun ini sudah tidak laku tuh hampir 700 triliun sehingga Bank Indonesia melalui Perpu perubahan undang-undang lewat undang-undang Cipta Kerja yang diizinkan membeli unit primer, undang-undang Corona diberikan izin untuk membeli di pasar primer. Maka kalau tidak laku itu Bank Indonesia yang membeli. Bank Indonesia membeli artinya mencetak uang. Bukan mencetak uang tuh, Bank Indonesia mencetak uang. Nah, sekarang sudah hampir 700 triliun. Saya nggak tahu sekarang karena hari ini kemungkinan dia lelang lagi sehingga mungkin tambah lagi. Kenapa Bank Indonesia membeli? Karena sudah tidak ada yang membeli. Walaupun bunganya 6,8%. Kenapa tidak ada yang membeli? Karena mungkin sudah tidak percaya. Yang punya uang sudah tidak percaya atau memang sudah habis uang. Saya yakin mungkin tidak percaya. Itulah pentingnya negeri ini harus diselamatkan. Karena orang yang punya uang dengan bunga tinggi pun sudah nggak percaya gitu. Saya nggak tahu siapa lagi yang percaya gitu. Nah dengan bunga sekian, sehingga kalau Bank Indonesia tidak membeli lagi, istilahnya ventilatornya itu Bank Indonesia tidak membeli lagi sun, maka langsung ekonomi fiskal kita langsung habis. Jadi hanya diselamatkan oleh utang tersebut. Dampak daripada utang tersebut dibeli Bank Indonesia adalah likuiditas di kelas atas tinggi sekali. Sehingga itulah karena ini mereka masih menuntut, mereka itu pemerintah masih menuntut agar Bank Indonesia boleh mencetak langsung uang dan diedarkan langsung. Itu Bank Indonesia masih bertahan. Bahwa uang yang dicetak tanda kutip itu hanya boleh disalurkan lewat bank
lewat perbankan. Nah, jadi bapak-bapak dan ibu semua tahu kenapa perbankan kita sehat, karena disuntik oleh Bank Indonesia, bukan karena bisnisnya. Bank kita masih laba terus, itu karena disuntik dari sana. Itu salah satunya. Jadi ketidakkekayaan moneter, dan bank juga menyedot uang rakyat dengan bunga sekarang, tabungan itu 1%, deposito 2%, tapi dia beli sun dengan 6,8%. Jadi bayangkan rakyat diambil uangnya, dipakai berbisnis ke atas, kemudian dibeli ke sun, dan rakyat yang membayar bunga sun. Akal sehat mana yang bisa menerima ini? Jadi saya ulangi, rakyat disedot uangnya oleh bank, bank membeli sun dengan bunga tinggi itu dinikmati oleh bank, tapi yang membayar bunga sun adalah kita semua rakyat. Itu sederhananya seperti demikian. Saya pikir, saya nggak tahu ilmu ekonominya ada di mana mengambil siklus itu. Nah, kemudian itulah saya katakan ventilator yang sangat itu. Tapi saya mungkin Pak Ihsanuddin Nursi nanti bisa menambahkan dari ilmu mana yang kira-kira tempat belajar seperti ini gitu loh. Saya nggak tahu. Saya bukan ekonom, tapi saya lama sekali mengikuti ekonomi. Tapi ilmu saya nggak nyampe sama sekali. Nah, kita lihat orang kaya Indonesia makin banyak, itulah penyebabnya. Karena orang kaya sekarang, selain bisnis COVID yang ribuan triliun, bisnis COVID ribuan triliun menambah orang kaya. Orang kaya, menambah orang kaya karena hanya orang kaya yang bisa masuk di situ. Nah, dan bisnis COVID sekarang itu bukan bisnis kecil, itu ribuan triliun. Dan nah, kita tahu, kita lama di birokrasi, kita paham betul bahwa belanja yang terkait dengan keputusan keputusan pemerintah dalam waktu mendesak itu adalah hanya bisa dinikmati oleh orang-orang yang dekat kekuasaan. Itu rumusnya. Nggak mungkin lah ada orang kami yang bisa dapat bisnis dari pengadaan bansos, dan orang kami juga nggak mau lah kan daripada korupsi gitu. Nah, kayak itulah kejadiannya sekarang sehingga terjadi. Nah, yang paling bahaya di sini Pak Ubed, Bu Husnul, adalah dengan kondisi seperti maka yang akan tumbuh subur adalah oligarki kekuasaan. Oligarki kekuasaan karena orang melihat bahwa orang yang jauh dari pemerintah itu akan makin tersiksa, dan orang yang bisa kong kali kong dengan penguasa makin sejahtera. Padahal bangsa ini adalah orang yang bekerja lah yang sejahtera, bukan orang yang mengelus-ngelus kekuasaan yang sejahtera. Kira-kira begitu ya. Nah, moneter saya katakan ini bagaikan buih di ombak pinggir pantai. Kenapa? Moneter kita lihat bahwa selalu menyatakan kita stabil kursnya. Stabil terus. Kemudian cadangan devisa kita juga tinggi. Nah, ini angka sangat menarik. Ekspor baru kali ini positif kemarin karena harga CPO dan batu bara dan minyak naik 100% lebih. Jadi supaya paham tahu, ekspor kita tuh bukan karena jumlahnya atau jenisnya bertambah. Karena pabrik Allah. Pabrik Allah tuh sawit, batu bara, dan sunnatullah. Tidak ada kerjaan manusia di situ karena harga penyebabnya. Nah, itu yang menyebabkan naik sehingga itu buih saja. Kenapa? Buih itu maksudnya ini pinjaman luar negeri masuk untuk menutupi kebutuhan devisa. Kebutuhan devisa dan harga batu bara dan ini naik sehingga devisanya naik. Ya, kalau ini sempat turun dan ini maka saya yakin betul bahwa ini akan terjadi guncangan fiskal moneter. Ekonomi, saya katakan badai La Nina dan El Nino saya jelaskan tadi. Di atas banjir, di bawah kering. Karena tadi siklusnya saya sudah sebutkan, disedot uang rakyat, ditarik ke atas dan dinikmati di atas, menambah orang kaya. BUMN saya katakan bagaikan rumah kayu dimakan rayap, utang semakin besar, BUMN rugi semakin banyak, dan saya tidak melihat tanda-tanda perbaikan. Dan yang terakhir adalah bukannya dikasih anti rayap, tadi ditambah benih rayap ke dalamnya. Itulah diberikan tim sukses, relawan, bekas narapidana, menjadi komisaris. Itulah yang terjadi di BUMN. Tidak ada upaya
upaya perbaikan menempatkan anti rayap ke BUMN, tapi memasukkan rayap baru ke dalam BUMN. Terakhir, ekonomi rakyat, saya pikir ini adalah tiap hari kasih mimpi. Jadi kalau ada janji hari ini dan kira-kira medsos sudah membuka lagi, maka dia akan bikin janji baru lagi. Dan bertepuk tanganlah para pendukung. Saya sering menyatakan suatu hal yang sangat berbeda pada saat Freeport ditugaskan dibeli ke BUMN, maka mereka tepuk tangan. Tapi pada saat tambang-tambang nikel, batu bara dan lain diberikan ke asing, mereka juga tepuk tangan. Jadi sesuatu yang berbeda, bertolak belakang, mereka tepuk tangan. Nah, sering sekali terjadi hal seperti itu, bahwa yang penting kebijakannya berbeda pun yang penting dilakukan oleh penguasa, maka itulah kebijakan yang benar walaupun berbeda. Nah, saya kemarin mengungkap contoh bagaimana membuat publik terpana, kan saat Pertamina menyatakan baru kali ini menyetor keuntungan 120 triliun. Padahal di dalamnya itu dividen hanya 8 triliun. Ini cara untuk membohongi rakyat, mohon maaf. Dan saya dari dulu waktu di Kementerian BUMN tidak setuju memasukkan pajak PNBP ke dalam setoran negara. Karena kenapa? Itu bukan setorannya Pertamina, itu setorannya orang yang membeli bensin, membeli gas, kan kita bayar PPN di situ, pajak. Jadi itu uang titipan orang dilaporkan seakan-akan uangnya Pertamina. Uangnya kontraktor, uangnya apa, pajaknya karyawan, itu kan PPh pribadi karyawan, uangnya karyawan. Nah, ini cara-cara terus dilakukan penguasa, tapi masih dijual 9.000. Jadi semua adalah hasil memeras rakyat, dilaporkan sebagai hasil Pertamina, dan semua seperti itu dilakukan. Dan jadi tugas saya sekarang adalah tiap hari hanya mengintip kebohongan apa lagi yang dibuka hari ini, dan saya harus buka lagi kebohongan tersebut sehingga buzzer sangat marah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya menyatakan bahwa ekonomi kita adalah ekonomi sekarang yang diabdikan untuk kelanggengan kekuasaan. Bukan ekonomi untuk mensejahterakan rakyat. Rakyat sekarang, COVID memberikan kesempatan kepada penguasa untuk membungkus ekonomi, kebijakan ekonomi sebagaimana yang dia inginkan. COVID menjadikan mereka seakan bebas berbuat apa saja. Mengaborsi DPR, melarang rakyat bersuara, dan membuat undang-undang yang sebebas-bebasnya untuk kekuasaan. Jadi yang paling korban ekonomi di dunia COVID ini adalah Indonesia. Kalau negara lain hanya memperbaiki ekonominya sekarang, kenapa penyelesaian COVID lama, dan mungkin juga ada mereka melama-lamakan karena kebebasan untuk mengambil kebijakan demi kekuasaan dimanfaatkan sebagus-bagusnya untuk kelompoknya. Indikator tersebut sangat jelas lihat. Coba lihat, tadi saya katakan akun alokasi APBN bukan lagi untuk rakyat, tapi untuk kekuasaan. Alokasi untuk menjaga kekuasaan, BIN, polisi, dan lain-lain meningkat tajam dengan menyunat, mengurangi secara drastis dana daerah untuk rakyat, pemulihan ekonomi, transfer ke daerah, dana desa dipotong sedemikian banyak, dan yang dinaikkan adalah untuk melanggengkan kekuasaan. Ini tidak bisa dibantah, walaupun pidatonya menyatakan demi rakyat, tapi uang yang digunakan untuk rakyat dikurangi, tapi dinaikkan yang untuk melanggengkan kekuasaan. Yang kedua, pengelolaan BUMN sudah diubah dari filosofi badan usaha milik negara menjadi badan usaha milik penguasa. Karena hanya orang-orang yang mendekat ke kekuasaan yang boleh masuk ke dalam. Tapi tangan Allah menunjukkan bahwa profesionalisme di BUMN tidak bisa Anda mainkan dengan kekuasaan, maka BUMN rontok satu demi satu
dan akan menjadi beban kepada kita semua. Yang ketiga, dalam pengolahan sumber daya alam, kita lihat selalu pidato Presiden kemarin ada yang menarik, yang menyatakan bahwa tahun 80-an kayu dinikmati banyak, tapi menghasilkan banjir. Mereka lupa bahwa pemerintahan inilah yang mencabut moratorium perkebunan sawit yang sudah dilarang oleh pemerintahan sebelumnya. Jadi kalau dia menyatakan banjir, maka sebenarnya mereka lupa apa yang sudah dilakukan, dan ini sering terjadi. Sehingga sekarang konglomerasi perkebunan sawit semakin menjadi-jadi dan mereka adalah bagian dari oligarki kekuasaan. Nah, yang kedua adalah pencabutan Undang-Undang Minerba yang dibuat tahun 2009, mineral batu bara, yang di situ sangat tegas dulu bahwa yang habis masa kontraknya itu harus dikembalikan kepada negara, dan tahun 2021-2022 itu ratusan ribu tambang harus balik ke negara. Dan saatnya saya buka, saya saat itu komisaris Bukit Asam, dan saya sudah menyiapkan bagaimana Bukit Asam menjadi BUMN paling kaya karena akan menerima tambang batu bara di 2001, tapi keluarlah pernyataan Menteri BUMN saat itu, Said Didu sudah tidak searah dengan pemegang saham. Jadi mungkin kalau saya di dalam terus, undang-undang ini tidak bisa diubah. Itu saya pikir merasa hebat, padahal belum tentu juga gitu. Tapi jadi itu dia menyatakan terus bahwa demi bangsa dan negara, tapi semua yang menghalangi pengambilan aset negara itu dicabut satu demi satu. Bangga menyatakan Freeport diambil, padahal bukan diambil. Dibeli dengan harga mahal, tapi di pihak lain dia cabut undang-undang yang mengharuskan sumber daya alam kembali ke negara ini dan dibagi-bagi kembali kepada para oligarki. Yang ketiga adalah IPO BUMN yang sebentar lagi, yang digerakkan BUMN ini, bahwa semua yang energi sumber daya alam akan di-IPO-kan. Jadi saya ingin menyatakan bahwa mungkin negara yang paling menderita karena COVID kalau tidak diselesaikan adalah Indonesia, karena seluruh sumber daya ekonomi sudah habis dibagi-bagi. Jadi jangan heran kalau muncul Pak Refli, Pak Rocky Gerung, muncul ide memperpanjang kekuasaan karena oligarki sangat menikmati kekuasaan ini, yaitu membagi-bagi seluruh sumber daya ekonomi dengan dibungkus COVID untuk kepentingan mereka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.